Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga dengan NIM 22338102. Prodi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi yang telah saya pelajari satu semester ini. Mata kuliahnya yaitu biomaterial dengan dosennya itu Bapak Andrel Arafat ST ML PhD. Jadi yang pertama-tama itu di semester ini dalam perkuliahan biomaterial itu yang kita pelajari yaitu adalah biomaterial itu apa. Jadi biomaterial itu adalah suatu bahan baik yang berasal dari alam maupun sintetis atau buatan rekayasa manusia yang dirancang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung dengan sistem biologis. Gunanya itu yaitu untuk berinteraksi dengan tubuh manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan memperbaiki atau meningkatkan fungsi jaringan, organ maupun sistem biologis yang ada di dalam tubuh manusia. Dan daripada itu, biomaterial tidak hanya harus memiliki sifat-sifat fisik dan mekanik yang sesuai dengan lingkungan biologis, di mana bahan tersebut akan diterapkan seperti kekuatan, ketahanan, terus ketahanan terhadap kehausan dan elastisitasnya. Tetapi juga harus biokompatibel. Yaitu kalau biokompatibel ini tidak menimbulkan dampak terhadap tubuh kita atau tubuh manusia itu. Dampaknya itu yaitu dampak negatif yang dialami oleh tubuh manusia. Dalam beberapa kasus biomaterial juga dirancang agar bersifat bioaktif, yaitu mampu merangsang respon biologis atau respon tubuh seperti mempercepat luka, terus juga mendukung pertumbuhan tulang atau memperbaiki jaringan yang rusak. Penggunaan biomaterial ini sangatlah luas dalam bidang biomedis dan rekayasa jaringan, seperti dalam pembuatan implan, gigi, dan ortopedi, pengganti tulang, katup, jantung buatan, pembalut luka, sistem penghantar obat atau drug delivery system, dan kerangka. Dengan berkembangnya teknologi biomaterial ini, jadi masa kini tidak hanya difokuskan pada fungsi mekanik saja, tetapi juga pada kemampuan untuk berintegrasi secara biologis, mendorong regenerasi pertumbuhan jaringan, mengontrol pelepasan obat, hingga menjadi bahan yang dapat terdegradasi secara alami oleh tubuh setelah fungsinya selesai. Jadi dalam biomaterial ini ada beberapa material yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah polimer. Jadi polimer ini memiliki kekuatan mekanik yang rendah. Polimer juga dapat berubah bentuk seiring dengan waktu. Polimer ini mengandung aditif untuk mempermudah proses pembuatannya.
Polimer memiliki sifat unik dibandingkan dengan biomaterial berbasis logam dan seramik, yaitu adalah bahan yang tangguh dengan kepadatan yang rendah, yaitu kurang dari 2,2 gram cm. Polimer yang tidak dapat terurai atau tidak mengalami perubahan kimia apapun secara in vivo dan digunakan dalam berbagai aplikasi biomedis seperti tulang rawan, dinding kapal, lensa, tendon, dan kulit. Polimer biodegradable digunakan sebagai perangkat sementara seperti jahitan resorbable scrap tulang. Terus polimer ini dibagi menjadi dua, yaitu polimer polietilen atau PE dan polipropilen atau PP. Yang pertama itu polietilen. Polietilen itu dibuat dari monomer etilena. Terus aplikasinya untuk polimer ini, yang polietilen ini, yaitu untuk implan wajah, rekonstruksi tulang rahang, terus juga kantong darah. Sifat utamanya yang polimer ini yaitu ringan, fleksibel, tahan air, dan mudah diproses dengan metode injeksi dan ekstruksi. Kalau yang kedua tadi ada polipropilen, dibuat dari monomer propilena, yaitu bersifat tahan panas dan tidak menyerap air. Biasanya sifat utamanya itu lebih kaku dan tahan panas dibandingkan yang tadi polietilena. Terus memiliki tahan kimia yang lebih baik. Juga tidak menyerap air. Digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan sterilisasi. Terus yang selanjutnya yaitu ada polimer sintetis dan alami yang terdegradasi. Polimer yang dapat terurai secara hayati dibagi menjadi dua kelompok, tergantung pada mekanisme degradasinya. Sebagian besar polimer sintetis terdegradasi secara hidrolitik karena mengandung ikatan kimia yang tidak stabil secara hidrolik pada tulang punggungnya. Polimer sintetis ini yang terdapat degradasi memiliki keuntungan karena tidak menunjukkan imunogenisitas densitesis dengan sumber yang lebih andal dan diproduksi untuk memperoleh sifat yang diprediksi. Terus polimer ini ada juga namanya poliester yang dapat terurai. Poliester yang dapat terurai ini adalah poliester alifatik seperti Polycolodia. Terus juga ada kalau Polycolodia ini polimer biodegradable yang sangat hidrofilik dan memiliki tingkat degradasi yang cepat. Ada juga polimer polilaktida terbuat dari asam laktat. Polimer ini biokompatibel dengan tingkat degradasi yang lebih lambat daripada yang tadi poliglikolida. Terus ada polimer alami. Polimer alami ini berasal dari berbagai sumber termasuk mamalia, yaitu serangga, contohnya
organisme laut atau tumbuh-tumbuhan yang ada di laut lah contohnya dapat dibagi jadi 3 kelompok. Itu protein glikosaminoglycan dan polisakrida. Terus untuk bahan yang kedua yaitu ada bioseramik. Jadi bioseramik ini bahan keramik yang dibagi menjadi 2 kelas berdasarkan sifat ikatan atom. Ikatan konvalen dan ikatan ionik. Bahan dari ikatan konvalen adalah struktur karbon dan bahan dari ikatan ionik ini adalah yang berbasis oksida. Keuntungan kita memakai bioseramik ini adalah biokompatibilitasnya yang sangat-sangat baik. Ketahanan degradasi yang baik dalam lingkungan korosif. Terus juga kekuatan kompresi dan modulus yang tinggi. Kekerasan dan ketahanan aus yang unggul dibandingkan dengan logam. Jadi sifat-sifat ini adalah alasan mengapa bioseramik ini digunakan untuk memperbaiki atau mengganti jaringan-jaringan keras seperti tulang. Nah, namun keramik memiliki suhu leleh yang sangat tinggi dan konduktivitas panas yang rendah dan sulit digeser secara plastis. Akibatnya, keramik sulit dibuat dan memerlukan teknik proses yang khusus. Teknik prosesnya itu seperti sintering yang menyebabkan porositas residual. Terus yang selanjutnya, selain itu keramik juga memiliki nilai tarik lebih rendah daripada nilai tekan. Daya tahan benturan yang rendah dan karena itu bersifat getas. Getas itu mudah retak. Karakteristik dan aplikasi bioseramiknya yaitu ada yang pertama itu bahannya itu tawas. Yang kedua bahannya itu ada zirkonia. Yang ketiga bahannya dense Ha. Yang keempat TCP. Yang kelima bioglas. Jadi untuk penyampaian materi semester kini itu saja. Kita lanjut untuk membahas artikel yang sudah saya cari tadi yang berjudul yaitu Surface Modification of IC 316L Stainless Steel by Applying Single and Multilayer Coatings. Study of Elastic Modulus and Antibacterial Properties. Jadi artikel ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu berjudul Modifikasi Permukaan Baja Tahan Karat IC. Bahannya itu yaitu materialnya itu IC 316L dengan menerapkan lapisan tunggal dan multi. Studinya itu modulus elastisitasnya dan sifat antibakterinya. Jadi artikel ini ditulis oleh Bahare Soltani. Yang pertama itu, yang kedua Syed Mahmud Rabi, yang ketiga Salman Nurozi, yang keempat Syed Jamal Hasanpur, yang kelima Simindoh Khajemafari. Ini penulisnya berasal dari Iran, negara Iran. Jadi setelah dibaca
isi dari atau mengkupas tuntas isi dari jurnal yang telah saya cari tadi, yaitu yang pertama itu ada IC316L stainless steel. Itu adalah material yang cukup banyak digunakan dalam alat dan implan, karena ketahanannya itu ketahanan terhadap korosi dan sifat mekaniknya yang baik. Namun ada beberapa masalah, yaitu tidak memiliki sifat antibakteri. Terus modulus elastisitasnya itu juga terlalu tinggi dibandingkan tulang manusia. Jadi menyebabkan stress yielding atau tulang jadi malas bekerja karena beban yang terlalu berat atau banyak diserap oleh implan. Terus sifat permukaan atau sifat hidrofisilitasnya itu dan ikatan dengan jaringan masih perlu ditingkatkan. Jadi disinilah tujuan jurnal ini dibuat, yaitu meneliti bagaimana pelapisan permukaan. Jadi pelapisan permukaan itu yang pelapisan permukaan baja IC316L dengan lapisan seng atau ZN, dan pelapisan magnesium atau Mg baik tunggal maupun berlapis-lapis. Kalau tunggal tadi berarti namanya single, yang berlapis-lapis multi. Tujuannya itu agar bisa meningkatkan sifat antibakterinya. Terus juga dapat mengurangi modulus elastisitas. Terus juga meningkatkan hidrofisilitas dan mengontrol korosi secara pelepasan ion logamnya dalam cairan tubuh. Dalam jurnal ini metode yang dipakainya itu pakai metode sampel, yaitu metodenya itu metode secara langsung atau metode apa namanya metode dipraktekkannya secara langsung. Terus bahan di dalam jurnal ini ada beberapa. Yang pertama yaitu bahannya itu ada sampelnya itu ada plat IC316L setebal 2 mili, dipotong ukuran 20 kali 30 mm. Terus permukaan digosok dan dibersihkan secara ultrasonik, menggunakan secara ultrasonik. Yang kedua bahannya sekarang ini untuk menguji cobanya itu menggunakan thermal evaporation di dalam ruang hampa. Yang pertama itu dilapisi satu lapis ZN. ZN tadi lapisan seng kan. Satu lapis dicoba dulu. Terus yang kedua kalau masih kurang ditambah dua lapis ZN dan Mg. ZN tadi itu seng dan Mg tadi magnesium ditimpa dengan magnesium. Seng ditimpa dengan magnesium. Terus yang ketiga dicobanya dengan 3 lapis ZN seng tadi, terus ditimpa dengan magnesium, terus ditimpa dengan seng lagi. Terus dari hasil jurnal ini kita lihat dari strukturnya dulu, dari ABC teliti tadi. Jadi lapisan yang terbentuk dengan baik pada seluruh sampel, struktur permukaannya ya. Terus yang kedua pelapisan 3 lapis ZMZ paling seragam dan paling tebal, lebih kurang 146 mm. Terbentuklah senyawa intermetalik ZN seng terus Mg tadi
magnesium. Nah, modulus elastisitasnya baja tadi, yang baja IC 316L tadi itu kan awalnya itu 225,5 gigapascal. Jadi setelah dilapis, yang lapisan pertama oleh seng aja, yaitu menghasilkan 24,72 gigapascal. Terus dilapis kembali oleh seng dan magnesium, turun jadi 21,42 gigapascal. Yang dua lapis ini yang paling mendekati dengan tulang. Kalau yang ketiga tadi kan diujinya menggunakan seng, magnesium, dan ditimpa lagi oleh seng. Pelapisan membuat ini modulus elastisitasnya 29,65 gigapascal. Jadi artinya pelapisan seng dan magnesium tadi itu dapat menurunkan cukup banyak modulus elastisitasnya. Jadi untuk selanjutnya itu dapat disimpulkan pelapisan Zn dan Mg, terutama 3 lapis Zn, Mg, dan Zn atau seng, magnesium, dan seng lagi, memberikan banyak keuntungan biomaterial. Itu meningkatkan sifat antibakteri, menurunkan modulus elastisitas agar cocok dengan tulang, terus juga menambah hidrofilositas, mendukung anti-sel, dan mengatur pelepasan ion logam. Jadi segini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Angga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.